Banyak sekali penggemar yang ingin masuk ke klub. Tapi Bobby sedang menjaga pintu. Hanya karakter K-pop Demon Hunters yang boleh masuk. Aku punya ide. Lihat lem ini. Aku akan teteskan sedikit lem ke lantai di sini. Lalu aku tempelkan sepatu Bobby ke lantai. Haha, sekarang coba apa dia bisa menghentikanku. Hei, aku bilang berhenti. Kenapa aku tidak bisa bergerak dari tempatku? Cukup, aku akan panggil bantuan. Ya ampun, itu monster sampah. Dia sangat besar. Monster sampah itu memakan si penggemar. Hore! Chloe dan Ella jadi sangat takut untuk masuk sekarang. Hei, kalian mau coba masuk? Mau masuk ke perut monster sampah? Tidak, kami pergi saja. Bagaimana caranya aku pergi dari sini? Lihat makhluk lucu dan berbulu ini. Itu Derpy. Dia imut sekali. Derpy yang asli datang. Wah, kamu lebih imut lagi di dunia nyata. Astaga, Derpy imut sekali. Wow, Kamu boleh masuk, Derpy. Aku tahu ini kamu yang asli. Aku tidak percaya bisa melihatnya langsung. Tetap tenang. Ayo tonton klipnya lagi. Kamu harus menyamar jadi Derpy. Ella dan Chloe sampai di toko pakaian. bagaimana dengan yang itu? Lihat mantel bulu biru ini. Kita bisa membuatnya mirip Derpy. Ya, ini bisa. Cek harganya. Tidak jadi. Sebaiknya kita kembalikan, terlalu mahal. Tenang saja, aku punya ide. Permisi, kami mau membeli mantel ini. Kalian punya uangnya? Ya, aku cuma punya segini. Kami tidak menerima sampah. Oh tidak, Tidak ada uang, tidak ada mantel bulu. Tung-tung sahur ada di belakangnya. awas. Tenang saja. Aku dapat korek api. Aku bakar saja. Lalu aku lempar ke kaki sahur. Jarinya akan terbakar. Hah? Tahu apa ini? Wah, aku terbakar. Dadah sahur. Ya ampun, kalian menyelamatkanku. Kalian boleh ambil mantel ini. Bahkan telinga kucingku juga. Hore. Oh tunggu, aku butuh satu hal lagi. Permisi, boleh aku minta permen karetmu? Ya sudah, ambil saja. Aku punya lebih banyak barang. Kita pakai sabuk biru ini sebagai ekor dan tempelkan dengan permen karet. Sekarang kostummu lengkap. Aku mirip Derpy. Pergilah. Miau, miau. Itu kamu, Derpy. Kamu punya bulu dan ekor. Kamu boleh masuk. Tunggu, apa itu? Ada kecoa di ekormu. Biar aku ambil. Ekormu putus. Semestinya kamu kesakitan, kan? Au. Tangkap hewan palsu ini. Tidak, tolong. Kemari, kucing penakut. Kucing ini cepat sekali. Aku tidak akan menyerah. Dia di belakangku. Kamu menangkap orang yang salah. Ups, maaf. Dia kabur. Tangkap dia. Datang lagi satu karakter K-pop Demon Hunters. Hei Bobby, lihat ototku. Itu Abby. Apa otot bisep ini benar-benar asli? Aku butuh bukti lebih. Perutnya keras sekali. Bagaimana aku tahu kamu Abby yang asli? Abby, aku penggemar beratmu. Pegang ini. Wah, Beri aku tanda tangan. Tentu. Lihat, itu Abby. Kita bisa menyamar jadi dia nanti. Aku gambar otot perutku buatmu. Astaga, terima kasih. Aku bisa masuk sekarang, Bobby. Ini hari terbaik dalam hidupku. Bobby mencuri tanda tangan milik si penggemar. Di mana tanda tangannya? mungkin terbang keluar sana. Hore, aku dapat tanda tangannya. Chloe sekarang menyamar sebagai Abby. Hei Bobby, mau lihat ototku? Wah, kamu besar sekali. Oh ya, aku kuat sekali. Hah? Ada lebah. Dia terbang mengelilingi Chloe. Lebah itu menyengat kostumnya. Kostumnya mulai mengempis. Biar aku tes dengan jarum ini. Aha, kenapa ada udara keluar dari ototmu? Seluruh kostumnya mengempis. Ayo pergi sekarang. Dadah, cari kostum yang lebih bagus lain kali. Aku juga bisa bernyanyi dengan baik. Lah. Tunggu. Ups, ada skateboard melindas kaki Bobby. Maaf, haha. Itu Zoe. Ini aku Bobby. Minggir. Bagaimana aku tahu kamu asli? Serius? Biarkan aku masuk. Baiklah, akan kutunjukkan kemampuanku. Suaramu bagus sekali. Ada iblis yang muncul. Hah, iblis. Rasakan ini.
Wow, kamu keren sekali, Zoe. Baiklah, kamu boleh masuk. Gadis yang sangat berbakat. Oke, kostum Zoe-mu sudah siap. Tinggal naik ke skateboard ini. Aku gugup sekali. Wow, wah. Hei, berhenti. Kamu tidak boleh masuk. Aku ambilkan mikrofonmu, Chloe. Buktikan kamu bisa nge-rap. Oh, better sit down for the show. Ya ampun, kenapa aku berkeringat dan kepanasan? Nyanyinya parah. Telingaku sakit. Oh tidak, aku tidak bisa membiarkannya gagal. I'll show you how it's done. Bahkan iblisnya pun ngeri mendengar suara Chloe. Iblis, ya. Itu bahkan tidak menyakitiku. Ha. Tidak adil. Wah, Chloe, kamu tidak apa-apa? Biar ku bantu berdiri. Mereka mengejekku. Itu lucu sekali. Hahaha. Hahaha. Wah, pergi dari sini, iblis. Terserah. Aku cuma ingin ramah. Sebaiknya aku masuk ke dalam. Saus buldak ini sangat pedas. Jadi aku tuangkan setetes kecil saja. Kamu lemah sekali. Bukan begitu cara makan buldak. Itu baby saja. Aku bahkan bisa menenggak 1 botol saus buldak. Dia bisa menyemburkan api karena sausnya sangat pedas. Wow, itu keren sekali. Ayo berjabat tangan. Tidak mau. Baiklah, tidak boleh berjabat tangan. Dia benar-benar baby saja. Tahan pedas sekali. Andai aku bisa seperti dia. Ella datang menyamar sebagai baby saja. Kamu harus membuktikan kalau kamu baby saja asli. Makan saus buldak ini. Perhatikan ini. Oh, tidak terlalu pedas. Kalau begitu, kamu boleh masuk. Aduh, wajah Ella memerah karena pedas. Dia menyemburkan api ke arah Bobby. Aku siram kamu dengan air dingin. Pedas sekali. Aku tahu dia cuma berpura-pura. Ah, pedas sekali. Aku butuh susu. Oh, ini lebih baik. Siapa karakter selanjutnya? Apa benar ini kamu? Aku butuh bukti. Baik, akan kutunjukkan. Itu misteri. Kamu tahu aku bisa berubah bentuk, kan? Aku akan berubah jadi kamu. Wah, kamu benar-benar mirip aku, tapi aku butuh bukti lagi. Bisa lakukan ini? Ya, Lihat, gampang sekali. kalau yang ini bagaimana? Ya ampun, itu pasti sulit ditiru. Bisa berdiri dengan tangan? Kamu membosankan, Bobby. Ini gampang sekali. Oke, sejauh ini kamu meyakinkan. Aku kehabisan ide. Tunggu, bisa lakukan trik sulap ibu jari ini. Tentu. Seperti ini, mudah sekali. Itu cuma ibu jari palsu. Baiklah, kamu memang misteri. Kita bisa lakukan ini. Ayo, Silakan masuk, misteri. Kamu sudah membuktikannya. Kamu memang misteri. Aku mau bercermin. Hah? Itu Ella yang menyamar sebagai misteri. Halo, Bob. Tunggu dulu. Kalau kamu memang misteri, aku mau kamu menirukanku lagi. Tutup matamu dulu. Putar badan. Sekarang apa? Di mana? Hah? Chloe berpura-pura jadi Bobby, tapi tubuhnya terlalu kecil. Aku perlu pengukur. Aku tidak sekecil itu. Ini kesempatanku menyelinap masuk. Dadah. Tinggimu cuma segini. Tinggiku tidak segitu. baiklah. Kamu menangkapku. Oh, aku menabrak tembok. Hei, aku tahu kamu palsu. Keluar dari sini. Ginu ada di belakangmu, Bobby. Dia tidak melihatku. Buat ponselnya menghilang. Wah, kemana ponselku? Oh, ada kamu, Ginu. Itu Ginu. Aku tahu aku hebat. Tapi cukup. Aku harus berubah ke bentuk iblisku. Lihat trik teleportasiku. Kemana dia? Oh, kamu di sana. Keren sekali. Hei, kamu berteleportasi lagi. Dan lagi. Kamu keren banget. Pindah dari sini ke sana. Haha. Dan dia masuk ke klub. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, di mana ponselku? Ella menyamar sebagai Ginu. Oke, aku siap. Aku harus menutup mata untuk memamerkan mata kuning palsuku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini Bobby, kan? Oke, saatnya tampil. Ehem. Itu kamu, Ginu? Baik, kamu boleh masuk. Kamu yakin baik-baik saja? Aku juga mau masuk. Aku tahu. Aku dapat kancing kuning. Sama seperti warna mata Ginu. Aku akan kembali. Kamu terlihat agak mencurigakan, Ginu. Mencurigakan?
Aku ini sahabatmu, Iblis Jinu. Baiklah, kamu boleh masuk. Hore, aku berhasil. Ayo masuk. Oh, Apa itu? Kostum Chloe lepas. lepaskan aku. Kita sudah ketahuan. Ayo pergi saja. Oh, baiklah. Kami pergi. Hampir saja mereka menipuku. Sebuah limusin datang mendekat. Dadah, Pak Sopir. Itu Mira. Hai, Bobby. Berhenti. Bagaimana aku tahu kamu Mira yang asli? Aduh, baiklah. Aku akan membuktikannya padamu. Sepiring jeruk? Berikan sapu tanganmu. Aku akan memakainya sebagai penutup mata. Ya, mataku tertutup sekarang. Aku akan gunakan pedangku untuk mengiris jeruk-jeruk itu seperti fruit ninja. Bobby melempar jeruk-jeruk ke udara. Tapi Mira adalah ahli pedang sejati. Kita bisa melakukan itu. Wah, Dia mengiris jeruk-jeruk itu dengan sempurna. keren sekali. Itu trik yang hanya bisa dilakukan Mira. Kamu boleh masuk. Pikiranku benar-benar terpukau. Chloe datang untuk meniru Mira. Ingat, bersikaplah keren dan dingin. Kamu pasti bisa. Hai Bobby, ini aku Mira. Kamu terlihat agak aneh. Pakai penutup mata ini, karena Mira jago bertarung sambil menutup mata. Sekarang tunjukkan kemampuanmu dan buktikan kamu Mira yang asli. Aku sudah menyiapkan pinyata. Mira akan memukul pinyata dengan mata tertutup. Ups, dia malah memukul Bobby. Apa aku berhasil? Ups, Ayo pergi sebelum ada yang melihat. Bobby sedang menikmati semangkuk ramen. Favoritku, angin kencang ini meniup miku. Ada pesawat datang mendekat. Rumi akan melompat keluar. ya ampun, itu Rumi. Wow, Rumi mendarat seperti superhero. Dua kakak beradik ini adalah penggemar berat. Hanya anggota K-pop Demon Hunters yang boleh masuk. Tentu saja. Aku akan menunjukkannya. Oh iya, suara yang sangat indah. Baiklah, kamu Rumi yang asli. Kamu boleh masuk. Hei, kalian berdua tidak boleh ada di sini. Kami mau masuk. Chloe, ayo kita pergi saja. Ella dan Chloe kembali lagi. Chloe sekarang menyamar sebagai Rumi. Kamu bisa. Pura-pura jadi Rumi. Hai, aku Rumi. Kalau begitu, bernyanyilah. Kamu pasti bisa. Oke, baik. Aku akan bernyanyi. La la la. Telingaku bisa pecah. Aku akan pakai peniup daun supaya terlihat seperti Golden Honeymoon. Aduh! Makanan beterbangan keluar dari mulut Chloe. Ada apa dengan semua makanan itu? Seseorang hentikan ini. Like I'm born to be. Bobby menangkap mereka. Dia merebut peniup daun itu. Pergi dari sini. Hentikan. Benar. Lari sana. Dadah, gadis palsu. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing, dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya, tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis.
Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, oh, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya? Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Huntrix. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Ting-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Ting jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki.
Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Oh, tidak. Mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Tunggu, ada sesuatu di jenggot Santa. Apa ini? Kelihatannya seperti kuku busuk. Baiklah, aku harus tanyai semua orang. Rumi, coba kulihat tanganmu. Tidak cocok. Bukan guru jahat atau Wednesday atau boneka Squid Game. Cikletera, tunjukkan tanganmu. Bukan. Bagaimana dengan Rusa? Bukan juga. Ting, kamu yang terakhir. Ting adalah pelakunya. Kamu kehilangan kuku. Jadi ini pasti punyamu. Aduh, semuanya mengeluarkan senjata masing-masing. Tidak, aku bisa jelaskan. Aku mau makan kue cangkir yang enak. Aku tak sabar, tapi Santa mengambilnya. Dia memakan kue cangkirku yang enak. Aku marah sekali. Aku coba ambil kuenya dari mulutnya dan kukuku lepas. Dia berhasil mendorongku dan dia keluarkan sesuatu dari karung hadiahnya. Sebuah kotak. Dan ada banyak kue cangkir di dalamnya. Aku senang sekali. Santa memang baik. Aku langsung makan semuanya. Lihat, di sana. Itu kue yang diberi oleh Santa. Ini buktinya. Ting hampir memakan semuanya. Sepertinya dia tidak bohong. Oh. Tidak apa-apa, Ting. Apa ini? Ada noda merah di baju Santa. Dan ada pisau berlumuran darah. Siapa lagi yang suka senjata selain Wednesday? Apa? Wednesday adalah pelakunya. Kamu yang menusuk Santa? Kamu yang akan kutusuk. Aku sedang menajamkan lollipopku dengan pisau. Lalu Santa datang dan menyita pisauku. Dia memberiku pisau palsu. Aku tak suka pisau palsu. Jadi ku tantang dia untuk bertarung. Kami bertarung dengan lollipop tajam. Aku tusuk dadanya. Banyak sekali cairan merah. Lalu dia tunjukkan.
Ternyata cuma donat dengan selai stroberi. Dia tidak terluka sama sekali. Aku marah, jadi aku pergi. Lihat, pisaunya palsu. Jangan terlalu dramatis. Oh, kamu benar. Ini palsu. Dan darah ini itu menjijikan. Ew. Biar ku coba. Oke, baiklah. Aku tak bisa melihat ini. Ini bukan darah. Ini selai stroberi. Wednesday tidak bersalah. Kita masih butuh petunjuk lain. Tunggu, coba kita balikan badan Santa. Lihat, ada bekas ban di punggungnya. Astaga, ini pasti perbuatan Chicletera Bicicletera. Chicletera adalah pelakunya. Kalian sedang melihat apa? Aku tidak membunuh Santa. Aku bisa jelaskan kejadiannya. Aku sangat gugup karena Santa akan memberiku hadiah. Dia mulai mengeluarkannya dari karungnya. Wah, aku terpukau. Ada tulisan sepeda di kotaknya. Santa lalu membantuku mengeluarkan dari kotaknya. Waktu aku coba, aku baru ingat kalau aku tak tahu cara naik sepeda. Santa kecewa karena hal itu. Jadi dia bilang dia mau mengajariku naik sepeda. Pertama, dia duduk di sepeda dan mulai mengayuh. Dia keren sekali. Lalu giliranku mencobanya. Aku melakukan apa yang Santa lakukan. Dia sangat bangga padaku. Tapi aku tak tahu cara mengerem sepeda. Santa mencoba menghentikanku, tapi aku tak bisa. Santa ada di depanku dan aku menabraknya. Makanya ada bekas ban di punggungnya. Aku tak bermaksud menabraknya, jadi aku langsung minta maaf. Tapi dia punya ide lain. Dia memberikanku hadiah lagi. Sebuah helm. Helmnya keren. Tapi aku tak tahu cara memakainya. Miku, tolong ambil tong sampahnya dan ada kotak sepeda di dalamnya. Benar, kotaknya ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah bisa naik sepeda. Chicletera dan Rumi sedang berdebat tentang pelakunya. Bisa diam tidak, kalian berdua? Ada yang tidak beres. Jenggot Santa palsu. Kita harus cari tahu asalnya. Siapa yang memasang jenggot palsu ke Santa? Tunggu dulu. Guru jahat? Kenapa ada jenggot putih di sakumu? Guru jahat adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku bukan pembunuhnya. Santa ada di kelasku, tapi aku punya aturan baru. Tidak boleh berjenggot. Santa langsung gemetar ketakutan. Tentu saja, aku berniat mencukur jenggotnya. Akhirnya aku mencukur semua jenggot Santa. Aku juga mengejeknya. Lalu aku lihat dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku mencoba membuatnya merasa lebih baik. Aku menyamar jadi Santa dan menari dengan gembira di depannya, tapi tidak berhasil. Sial. Akhirnya aku menyerah. Aku pasangkan kembali jenggotnya. Dan Santa jadi senang lagi. Tangisannya berhenti. Wow. Dia. Ups. Memalukan sekali pakai baju Natal begini. Aku langsung pergi sebelum ada yang melihatku. Aku mengenakan kostum Natal yang bodoh. Sepertinya guru jahat berkata jujur. Ada rambut ungu di jenggot Santa. Ih, tapi ini terlihat familiar. Apakah cocok dengan rambut Wednesday? Tidak, boneka Squid Game jelas bukan rambut rusanya. Chicletera juga bukan. Tunggu, Rumi punya rambut ungu. Rumi adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku tidak membunuh Santa. Jelaskan sekarang juga. Jadi begini kejadiannya. Santa masuk ke toilet karena ingin buang air besar. Lalu dia mendengarku menangis. Aku sedih karena aku botak dan semua rambutku rontok. Santa mencoba membantuku. Dia mengacak-ngacak tas hadiahnya. Aku jadi penasaran dia mau memberiku apa. Wig ungu. Aku langsung memakainya. Tapi aku tidak suka. Rambutnya berantakan. Santa membantuku menata rambut. Rambut ungu berterbangan kemana-mana. Bahkan ada yang masuk ke mulutnya. Lalu dia tunjukkan hasilnya. Akhirnya aku punya kepang yang cantik. Setelah itu Santa pergi ke toilet lagi. Aku ingin foto rambut baruku. Tapi bau dari toilet terlalu parah. Jadi aku pergi. Aku jujur.
Di balik wig ini aku botak. Oh, aku bilang juga apa? Tidak apa-apa, kami percaya padamu. Aduh, aku takut sekali menyentuhnya. Pecahan-pecahan ini berwarna oranye dan kuning. Tunggu, pasti ini berasal dari dia. Boneka Squid Game adalah pelakunya. Tidak, tunggu, bukan aku. Biar ku jelaskan, aku sedang memasang hiasan di pohon Natal. Tiba-tiba, aku mulai rusak dan tidak berfungsi. Tubuhku menjadi lemah sampai hiasanku jatuh dan pecah berkeping-keping. Sementara itu, Santa sedang mencoba kaos kaki baru ketika dia mendengarkanku. Dia tak memakai alas kaki dan menginjak pecahan hiasan itu. Itu sakit sekali, tapi dia tetap mau membantuku. Dia buka perutku untuk mengecek apa yang salah denganku. Ternyata baterai di dalam tubuhku sudah rusak. Lalu Santa memberiku baterai baru dengan desain Natal. Dia memasangnya ke perutku dan aku langsung merasa baikan. Aku sangat berterima kasih pada Santa. Dia menyelamatkanku. Santa yang malang, dia jadi pincang karena terkena pecahan itu. Biar kutunjukkan. Ini baterai Natal yang dia berikan padaku. Sepertinya boneka itu benar-benar berkata jujur. Mereka masih harus menemukan pelakunya. Semua orang berduka. Mereka sedih karena Santa tiba-tiba meninggal. Tunggu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sesuatu turun dari langit. Itu Yesus yang turun dari surga. Halo umatku yang terkasih. Sekarang belum waktunya Santa pergi. Jadi aku datang untuk menghidupkannya kembali dengan air suci ini. Percikan sedikit air suci padanya. Dan ini akan berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Kamu hidup! Terima kasih Yesus telah menghidupkanku kembali. Tentu saja Santa. Bersoraklah semuanya. Saatnya merayakan Natal. All I want for Christmas is you. Ho ho ho. Natal adalah musim terbaik sepanjang masa. Selamat Natal semuanya. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi, jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat, ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun, semua orang menuduh Asesino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Asesino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakannya sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar.
Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna, sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game? Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino? Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, riasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia, kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Aku gugup sekali. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Tunggu, bukan aku. Sumpah. Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Itu yang akan keluar. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya, tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Dia pergi. Untungnya hadiahnya tak dibuka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Krokodilo berkata jujur. Baiklah, sepertinya krokodilo benar-benar tidak bersalah. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama, tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih,
Perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Capuchina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Capuchina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Capuchina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Capuchina ternyata masih hidup. Assassino dan Capuchina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Capuchina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter. Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya. Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya. Mereka bilang jamurku menjijikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Ada racun di dalamnya. Biar ku buktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya.
Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola, dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku, dan aku tak pernah begitu cantik. Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berhutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha, ini sidik jari dari jempol. Semuanya tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah, akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu, sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu, aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa. Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya,
Akhirnya, boneka menawarkan chargernya, jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia. Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Aku adalah robot, kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku. Tolong! Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan pembunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi. Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami. Kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak. Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan, setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini? Pasti kamu yang membunuhnya. Bukan, kamu. Oh baiklah, aku tak akan ikut campur. Hah? Ada kabel yang tercabut? Akan kucolokkan kembali. Kira-kira kemana arahnya kabel ini? Jejaknya menuju ke... boneka Squid Game. Aku sudah bangun. Aku hanya perlu mengisi baterai. Kamu masih hidup? Ups,